Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang setelah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku?' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku seiman, Salam. Saudara, masalah warisan di dalam masyarakat bukan hanya masalah yang kita lihat sekarang, tetapi sudah menjadi masalah sejak zaman Yesus. Bahwa masalah warisan membuat hidup bersaudara yang tadinya begitu hangat berubah menjadi dingin. Oleh karena warisan, hubungan persaudaraan yang tadinya begitu indah menjadi buruk. Juga, hubungan yang tadinya begitu rukun menjadi terpisah, bahkan bisa berujung pada dendam kesumat yang berakhir tragis. Dalam kebudayaan Yahudi, anak sulung mendapat lebih warisan atau 2 kali lipat warisan. Karena anak sulung yang mengambil alih seluruh tanggung jawab di dalam keluarga. Dan seringkali adik merasa juga berhak dan menuntut yang sama, atau tidak puas dengan apa yang ia dapat. Sehingga ini selalu menjadi masalah di dalam keluarga seputar warisan. Maka salah seorang dari yang mengikuti Yesus dan mendengarkan Yesus, yang mungkin sedang mengalami persoalan seputar warisan di dalam keluarganya, ingin melibatkan Yesus untuk ikut menyelesaikan dan meminta agar Yesus menyuruh saudaranya berbagi warisan dengannya. Saudara, rupa-rupanya Yesus tidak tertarik dan dengan tegas menolak untuk masuk dalam peliknya hubungan kakak beradik di seputaran warisan. Karena bukan soal banyak sedikit yang akan dibagi dan didapat, tetapi orang atau bersaudara yang biasanya bermasalah di seputar warisan itu karena membiarkan diri mereka dikuasai oleh keserakahan, kerakusan. Yakni yang sulung tidak mau berbagi dengan benar dan baik dengan saudara-saudaranya,
dan yang adik tidak pernah merasa puas dengan apa yang ia terima. Dan umumnya kakak beradik yang terlibat dalam masalah warisan, yang diutamakan bukan persaudaraan mereka, bukan nilai persaudaraan mereka, tetapi nilai dari harta warisan. Sehingga bisa terjadi gara-gara warisan orang menghapus dan menyangkal persaudaraan. Seolah-olah warisan, yakni harta, adalah segalanya dan di atas segalanya, lebih daripada hubungan persaudaraan itu sendiri. Maka dengan tegas Yesus menekankan bahwa ketamakan adalah sumber masalah di dalam keluarga. Sehingga Yesus berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan. Seperti yang Yesus gambarkan dalam perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Yesus menegaskan, warisan kekayaan sebanyak apapun bukanlah segalanya dan tidak pernah menjadi di atas segala-galanya. Karena Allah dan persaudaraan manusia adalah di atas segalanya. Saudara, Injil malam ini mengundang kita bahwa nilai persaudaraan, kasih sayang, kemurahan hati, dan berbela rasa dengan yang lain jauh lebih tinggi nilainya daripada harta sebanyak apapun, daripada kekayaan sebesar apapun. Injil mengundang kita bahwa nilai persaudaraan, kasih sayang, kemurahan hati, dan bela rasa adalah keutamaan hidup yang harus kita usahakan dan bagikan, baik di dalam keluarga maupun di lingkungan kehidupan yang lebih luas. Dan bagi Yesus, itu adalah kekayaan yang sejati di hadapan Allah. Juga kita diingatkan oleh Injil bahwa orang yang disebut kaya bukan karena ia memiliki banyak dan menumpuk banyak bagi dirinya sendiri, tetapi orang yang disebut kaya di hadapan Tuhan karena ia bersedia berbagi dengan yang lain. Untuk itu, marilah kita mohon rahmat Tuhan agar kita dimampukannya untuk bebas dari ketamakan, keserakahan, kerakusan, dan kemelekatan yang tinggi pada harta kekayaan. Karena hidup kita tidak tergantung pada harta, pada kekayaan, tetapi bergantung pada perkataan Tuhan dan kuasa Tuhan. Juga, marilah kita mohon rahmat Tuhan agar kita selalu berbela rasa dalam semangat persaudaraan yang saling berbagi satu dengan yang lain. Roh Kudus menolong kita. Amin. Bapa kami di surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Satu hari telah berlalu bersamamu. Kami sangat mengucapkan syukur karena kami sangat menikmati hidup pemberianmu. Begitu sempurna. Kasih sayangmu yang menjaga dan melindungi kami. Begitu besar dan ajaib. Terima kasih banyak Tuhan. Bapa tidak hanya memelihara tubuh kami dengan makanan dan minuman jasmani, tetapi juga memelihara jiwa kami lewat santapan rohani, agar kami dapat selalu menghidupi kehidupan yang penuh cinta persaudaraan, kasih sayang, kemurahan hati, dan semangat bela rasa yang Yesus ajarkan kepada kami. Bantulah kami di dalam Roh-Mu yang kudus, agar kami sungguh dapat menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Kami hidup bergantung kepadamu.
Kami hidup bagimu dan menjadi berkat bagi sesama. Inilah kami Tuhan. Berkatilah kami malam ini dengan damai sejahtera-Mu, agar jiwa dan roh kami menjadi tenang, dan kami makin menyerupai-Mu dalam cinta persaudaraan, kemurahan hati, kasih sayang, dan bela rasa. Biarlah hidup-Mu di dalam hidup kami Tuhan, dan kami membagikannya dalam kesempatan yang masih akan Engkau berikan kepada kami di hari esok. Di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan diri kami malam ini di dalam naungan-Mu dan kasih-Mu. Amin.